kita sudah belajar beberapa komponen. Jadi ada renderer, render ini untuk merendernya scene yang berisi geometri, material, tekstur, dan yang dilihat kamera. Scene itu kayak ruangan atau wadahnya yang memuat berbagai objek 3D, lighting, dan juga dilihat oleh kamera. Terus nanti ada kamera. Kamera ini nanti bisa dipilih mau ortografik atau perspektif kamera. Ini apa yang kita lihat, apa yang user lihat, dan apa yang ditampilkan. Nanti kita bisa cek apa bedanya antara perspektif sama ortografik. Terus geometri. Nah, ini yang geometri ini objek 3D yang ditampilkan. Di minggu 5 kita sudah belajar cara membuat torus, sphere, lagi rectangle sama silinder. Jadi objek-objek geometri sederhana. Nah, di minggu 6 terus kita belajar menambahkan model 3D yang kompleks, di-download dari Sketchfab. Terus dibuat Skybox. Terus selain geometri ada tekstur. Nah, di minggu 6 kemarin kita sudah belajar terkait UV texture mapping, terus lighting, terus pemberian jenis-jenis material ya. Material ada yang basic, normal, standar, form, tune, sama normal ya. Nah, jadi inilah komponen-komponen dari 3GS. Nah, nanti di 3GS Editor, masing-masing komponen ini teman-teman bisa cari dan bisa atur, teman-teman. Jadi kamera itu bisa diatur posisinya, rotasinya, terus field of view, dan lain-lain sebagainya. Terus objek 3D diatur posisinya, rotasi, skala, terus bisa dilakukan animasi dari objek 3D-nya. Ini ya, jadi ini adalah komponen-komponen dari 3GS yang teman-teman harus pahami lah, harus harus ingat dan pahami. Oke, jadi teman-teman, nanti kita bakal pakai 3GS. Nah, 3GS Editor itu untuk melakukan hal yang mirip-mirip sama tugas sebelumnya. Nah, kalau di tugas sebelumnya itu kita buat model 3D plus add skybox itu via index HTML ya kemarin ya. Pakai kode dari VS Code atau Notepad++, teman-teman melakukan coding mengganti folder dari model 3D dan model skybox-nya. Nah, nanti kita nggak pakai kode-kode gitu, nggak perlu. Kita tinggal pakai web namanya 3GS Editor ini buat melakukan hal yang sama. Jadi nanti di 3GS Editor ini bisa ditambahkan objek, bisa ditambahkan lighting, ditambahkan kamera, disusun semuanya biar rapi, terus ntar diekspor. Nanti hasilnya juga sama kayak yang di VS Code, sama kayak minggu lalu, cuman kita nggak pakai ngoding-ngodingan lagi ya. Jadi kita pakai 3GS Editor. Oke, ini tampilannya, tampilan 3GS Editor tuh seperti ini. Jadi nanti di sini teman-teman ada area bermainnya. Nanti di sini ada area teman-teman bisa nambahin berbagai objek di sini termasuk kamera sama lighting. Nanti teman-teman bisa buka 3GS Editor. Nanti di bagian sini baru nanti diatur kayak materialnya apa. Nah, kalau yang di sini itu buat ngatur layernya kayak di ArcGIS, QGIS, atau di aplikasi-aplikasi desain kan ada layer-layernya di sini ya. Nanti objek 3D ini ntar muncul di sini. Misalnya objek 3D 1, objek 3D 2 itu bisa muncul semua di sini nanti. Ya lebih enak lah daripada kita ngoding lah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tiap komponen dari 3GS Editor itu udah mencakup tadi komponen-komponen dari 3GS. Contoh seperti ini nih. Kalau kita klik Add, nah nanti muncul nih box, capsule, circle, dan lain-lain. Nah, ini kan merupakan komponen 3GS yakni geometry. Jadi ini geometry bisa ditambahkan di dalam 3GS Editor atau teman-teman download dari Sketchfab. Dari Sketchfab di-download terus di-import. Nah, itu juga bisa. Nanti sama aja. Terus yang di bawahnya ini adalah lighting. Kita sudah belajar minggu lalu ada berbagai jenis lighting ya. Ada ambient, directional, hemisphere, point, spot, ada juga rectangle light juga. Itu kalau minggu lalu kita ngoding buat sendiri script code-nya. Nah, kalau di sini kita tinggal tambahkan. Jadi tinggal klik, ntar muncul nih lighting di sini nih. Set, nah ntar teman-teman bisa atur posisinya, gede lightingnya itu juga bisa. Warnanya juga bisa warna lightingnya. Jadi kalau warnanya kalau minggu lalu pakai script ya, sekarang tinggal klik-klik aja. Terus ini tadi buat kamera ada ortografik sama perspektif kamera. Nah, di bagian sini kita mengatur scene-nya. Di sini nanti teman-teman diminta untuk menambahkan skybox ya. Jadi ntar di background di background ini diganti, ini kan color ya. Colornya buat warna apa, nanti diganti Equirect buat mengganti yang belakang ini jadi skybox. Nah, jadi enak banget ya teman-teman kalau kemarin kan kita ngoding dulu nih. Kita harus tentukan path directory ke skybox-nya. Kalau sekarang ya tinggal nentuin tinggal klik
pilih gambarnya ya udah selesai. Termasuk kita kita apa kita nggak cuma HDRI ya, gambar PNG juga bisa. Kalau nggak salah di kelas ini ya, yang kemarin jadiin wajah temennya itu sebagai HDRI ya. Nah itu juga bisa. Terus ada material. Nah, di sini nanti di objek material ini nanti bisa teman-teman atur tadi warnanya, terus jenis materialnya apa, pong, tone, standar, materi apa, basic gitu gitu. Terus shininess lagi, emissivity, oh transparan, opacity nanti semua bisa diatur. Jadi tinggal klik-klik doang, nggak perlu kayak ngoding-ngoding kayak minggu lalu. Nah, jadi nanti skybox, nanti teman-teman pilih yang scene, terus klik yang ya awalnya color ya, diubah ke accurate, terus ntar klik di sini untuk mencari gambarnya, teman-teman. Jadi ya, buat skybox tidak pernah semudah ini. Wah, biasa ya teman-teman, sangat enak ya buat skybox nih. Nanti teman-teman silakan nanti di tugasnya sama kayak minggu lalu, silakan diambil gambar dari HDRI Heaven, pilih terserah, terus masukkan ke dalam 3JS Editor. Untuk model 3D, nah teman-teman bisa ambil dari Sketchfab, terus bisa import ke dalam 3JS Editor, mau GLTF bisa, GLB bisa. Nah, kalau GLTF, teman-teman jangan import file scene-nya, tapi diimport file RAR-nya, jadi langsung. Nah, kalau diimport file scene-nya, jadi scene GLTF, nah ini kalau diimport, nanti teksturnya nggak ikut ke import, jadi dia bakal hitam doang gitu. Nah, kalau teman-teman import RAR-nya, nah itu nanti mau ke import termasuk teksturnya. Nah, kalau GLB nanti teman-teman silakan pilih file GLB, nanti dia otomatis teksturnya juga ke import juga. Ini ya nanti silakan diambil dari Sketchfab, apa PNR Market atau 3D Warehouse dan lain-lain, atau teman-teman mau buat sendiri di Blender juga boleh. Nanti silakan dimasukkan ke 3D Jazz Editor, dan beda sama minggu lalu karena ini lebih mudah ya, nggak perlu ngoding. Jangan cuma satu objek. Jadi mungkin teman-teman mau buat suatu kawasan gitu kan, ada rumahnya, ada pagar, ada nanti mungkin Mas Fikri menunjukkan. Nah, ada beberapa objek itulah, jangan satu doang. Atau teman-teman pengen buat objek-objek sederhana nih, bisa klik add, terus ini kayak minggu lalu ada apa? Torus, terus ada spare, ada silinder, ini ya tugas yang minggu lalu, minggu 5. Itu juga bisa ditambahkan objek-objek sederhana atau objek geometri primitif. Itu bisa digunakan. Oke, terus nah, untuk material, teman-teman pertama klik dulu objeknya. Ini kan di sebelah atas ini kan ada ini kan, apa? Ini tadi. Nanti kalau teman-teman nambah objek, nanti bakal muncul di sini nih. Objek satu. Diklik dulu, diklik. Nah, sudah diklik, baru teman-teman ganti materialnya. Materialnya banyak. Ya, ini materi minggu lalu ya. Ada basic, ada normal, ada Lambert, Pong, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa dipilih sesuai kebutuhan. Bisa diganti warna juga di color. Bisa juga diganti apa kayak shininess, emissive dan lain-lain, termasuk UV texture mapping ini bisa. Terus apa ada opacity, transparansi itu juga bisa diatur. Jadi semua yang dilakukan di coding di minggu lalu itu bisa semua diatur di 3JS Editor ini. Oke, lighting. Nah, nanti teman-teman silahkan dimasukkan lighting juga. Nah, kalau minggu lalu kan ada pakai lighting juga ya, ada directional light, ambient light. Nanti ini silahkan dimasukkan juga lighting ya. Diatur juga mau warna apa, terus tingkat intensitas lightingnya juga bisa, itu nanti silakan ditambahkan. Oke, ini kamera. Nanti kameranya itu bagaimana user atau tampilan dari pengguna itu akan melihat scene-nya. Jadi di sini sebagai contoh bakal ditambahkan perspektif kamera. Nah, di sini ya. Jadi nanti kamera itu bisa diatur posisinya di mana, terus rotasi kameranya kemana, terus apa bukaan apa lensa ini, field of view kameranya. Jadi kalau ini ditempatkan di sini, terus ini diklik, diganti ke perspektif kamera, maka tampilan yang terlihat di gambar sebelah kanan adalah tampilan yang dilihat oleh kamera jika posisinya di sini. Nah, nanti kalau kameranya diubah, misalnya kamera diubah ke sini nih, set, maka tampilannya akan muncul dari sini, dari samping si model 3D-nya ya, nah, model 3D-nya, gitu. Oke, nanti mungkin Mas Fikri bakal mendemokan selain menambahkan kayak tadi, tolong ditambahkan animation. Nanti skripnya ya sederhana aja di seperti ini. Mungkin dari model-model 3D nih, misalnya dari rumah, motor, mobil, jalan, atau apa itu, suatu kawasan, ada beberapa objek yang teman-teman berikan animasi.
Jadi mungkin bisa dia muter sendiri atau apa. Jadi ada animasinya, jadi ada animationnya. Nanti caranya gimana? Nanti mungkin didemokan. Tinggal di bagian sini, di bagian sebelah material, ditulis script, terus edit, terus tambahkan script ini. Udah, caranya seperti itu. Oke, ini sebenarnya tambahan kalau misalnya teman-teman masih punya waktu, itu kita menambahkan orbit. Nah, kalau di tugas minggu lalu itu kan di indeks HTML sudah ada script buat orbit ya. Jadi kita bisa user itu bisa kayak keliling-keliling objeknya. Nah, kalau di 3JS Editor, kontrol orbit itu nggak bisa ditambahkan secara langsung. Jadi harus teman-teman publish dulu. Jadi teman-teman sudah ngatur nih, sudah ngatur semua objeknya, terus diekspor. Nah, hasil ekspor itu juga HTML kayak tugas minggu 6 persis indeks HTML. Nah, itu baru bisa ditambahkan orbit control. Nah, ini apa ya? Plus lah, nilai plus kalau misalnya teman-teman bisa melakukan yang orbit control. Oke, jadi nanti eh silakan dibuat objek dulu. Silakan dibuat beberapa objek, teman-teman. Contohnya ini ya. Nah, ini objek yang, waduh, salah. Yang ini. Silakan dibuat beberapa objek, teman-teman. Kayak minggu lalu ada objek apa ya? Kayak kayak terserah. Misalnya pemukiman, terus ada rumah-rumahnya, ada orangnya, itu boleh diambil dari Sketchfab, 3D Warehouse atau apapun. Terus teman-teman bisa ambil skybox dari HDRI Heaven, ditambahkan di scene-nya ya. Itu nanti mungkin bisa didemokan juga sama Mas Pri, terus ditambahkan objek-objek dan ada animasinya. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan objek 3D kan. Terus ada kamera di sini. Nah, ini kameranya posisi di sini. Nah, kalau kita cek perspektif kamera, nah ini tampilan dari depan, teman-teman. Tampilan dari depan. Nah, mungkin teman-teman pengen nambahin kamera lagi yang lain, itu juga bisa. Kalau di sini ya, add perspektif kamera. Nah, ini perspektif kamera, terus kita bisa atur posisinya, nanti atur posisi, rotasi, itu semua di sini, yang sebelah kiri nih ya, kelihatan ya. Di sini ini kita bisa atur misalnya berpindah ke sumbu X. Ini berpindah ke sumbu ini berpindah ke sumbu Z, berpindah ke sumbu X. Aduh, nge-lag. Aduh, nge-lag deh. Nah, ini ya, misalnya kameranya taruh di sini ya. Jadi ketika dilihat, nah ini kan kamera di sini. Nah, gitu ya. Bisa diatur kameranya, terus bisa diatur model 3D, terus apa lagi? Lighting, lighting. Lighting misalnya apa ya? Ambient light. Kita ambient light-nya kita terangin misalnya sampai 1000. Nah, jadi kan terang banget nih. Terang banget. Jadi ini nanti bisa diatur lighting-nya, intensity, dan lain sebagainya. Lagi ya? Udah sih kayaknya. Kayak sih itu. Jadi tugasnya teman-teman ya mirip-mirip minggu 6, cuman sekarang mainnya di 3JS Editor. Oke, kayaknya materinya sih, iya sampai situ sih. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanya dulu? Belum ada? Mungkin kalau belum ada, mungkin setelah ini nanti Mas Fikri mendemokan dari awal ya, Fikri, mungkin ya, cara nge-add ini. Ya, boleh Mas. Oke, setelah belum ada kita kita lihat Mas Fikri mendemokan ya, teman-teman. Oke, Monggo, Fikri. Mas Calvin dan teman. Ya, izin saya screen dulu ya. Siap, siap. Oke, teman-teman. Jadi mungkin yang pertama kali kita lakuin itu kita buka dulu 3GS editornya, teman-teman. Yang tampilan awal seperti yang tadi udah dijelasin sama Mas Calvin. Terus untuk download objek-objek atau segala sesuatu yang kalian butuhkan, kalian bisa seperti biasa, bisa ada di Sketchpad. Mungkin buka sini aja ya. Nih. Kalian bisa cari seperti biasa objek-objek yang gratis aja, teman-teman. Jadi cara select buat objek-objek yang gratis itu tuh caranya tuh misalnya kalian mau apa ya? Ya ular misalnya. Oke. Kalian bisa filter di bagian ini. Ada downloadable dan juga mungkin kalau kalian tadi kita bahas ya sama Mas Karl itu kita butuh objek-objek yang bergerak. Kita bisa tambahin filter animate di sini. Jadi nanti kalian silakan pilih objek mana saja yang bisa bergerak. Terus jangan lupa objek-objek yang kalian download sebisa mungkin itu kalau bisa yang seringan mungkin ya teman-teman.
Misal contoh, nah ini ya kita download dulu. Buat format file buat downloadnya itu kita pakai GLTF. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tadi seperti yang udah dijelasin Mas Kelvin ya, kalau misalnya kita pakai format GLTF itu, nanti kalau kita masukin modelnya doang itu nanti eh, eh, kita bakal file sama RAR-nya. Suaraku kedengeran nggak? Internetnya agak kurang stabil. Namanya sepertinya. Jadi mungkin ini dari lampu pertama dari 3GS Editor. Langsung aja teman-teman buka modelnya, eh, buka hasil downloadan tadi. 3GS Editor. Jadi dari sini masukin aja drag ke dalam 3GS Editor. Nah nanti kalian bakal nemuin model kayak gini. Memang bentuk awalnya hitam ya teman-teman, nggak apa-apa. Tapi nanti habis itu kalian bisa atur-atur sendiri. Jadi dari setiap objek itu seperti yang udah pernah dibahas sebelumnya, dia itu punya beberapa atribut. Kayak misalnya ini contohnya ada scale. Ukurannya kalau misal dikecilin berarti dari scale-nya dikecilin. Misal kita contoh pakai 0,01 ya misal teman. Oke ya, mungkin kayak gini. Jadi objeknya kayak gini, memang kelihatan gelap. Jadi kalau gelap kita perlu lampu ya teman. Nah, di sini ada berbagai jenis lampu, bisa pakai ambient, directional, hemisphere, point light, spotlight. Silakan nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Bisa boleh juga dibandingin ya antara lampu satu dan lampu lainnya itu efeknya kayak apa. Terus nanti dibahas itu bakal bagus banget kalian masukin laporan. Misal contoh kita pakai lampu directional light. Nah, nanti di sini kita bisa atur juga posisi lampunya. Nah, misalnya ini dideketin ya lampunya. Oke lah ya. Nih, kan objeknya itu udah mulai kelihatan ya dari segi warnanya juga. Mungkin kalau misalnya kurang terang, kalian bisa ganti dari intensitinya. Misal berapa dua, dia bakal tambah terang. Tapi jangan terlalu terang nanti karena objeknya bakal hilang. So, bakal jadi putih nanti objeknya. Ya, dirasa udah cukup. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian udah satu, ini sesuai instruksi dari Mas Calvin tadi ya. Objeknya jangan cuma satu. Jadi objeknya tuh banyakin. Jadi kalian bisa bikin environment. Kayak bikin suatu lingkungan gitu. Misal contoh aku di sini ambil mana ya? Nih mobil misalnya, aku udah download mobil sebelumnya. Keluar, bentar mulai. Nah, misal ini ya. Oke. Oke, kita ngecek dulu ya teman-teman. Tadi objeknya itu kita download parnya bergerak atau enggak nanti bisa dilihat. Jadi untuk melakukan pengaturan melihat objeknya itu bergerak atau enggak dari objek yang tadi kita udah download dan masukin ke 3JS ini ya. Di sini biasanya ada tombol play nih. Jadi dia punya idle kayak tengkorak dari ular itu sendiri. Coba kita gerakin aja. Ya kurang lebih gini ya. Coba kita masukin. Ya kurang lebih kalau misalnya kita downloadnya dalam bentuk animasi, nanti kalau kita import ke dalam 3JS itu nanti juga animasinya ikut. Itu kalau kita importnya itu bisa mararnya ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, untuk bikin environment tadi, kita lanjut lagi ya tadi ya. Kita bisa tambah banyak objek. Dan seperti biasa, kalau misalnya udah ditambahin, kalian bisa atur atur ukurannya ya. Misal contohnya tadi dari scale-nya mungkin diganti jadi berapa misal lebih kecil
0,1 buat lebih kecil gitu. Nah, misalnya gini ya, ini terlalu kecil tapi ya oke. Nanti. Kayak gini ya kurang lebih. Disesuaikan antara gambar satu dan gambar lainnya itu serealistis mungkin ya teman-teman. Jadi jangan sampai kayak uh, mobil kok lebih kecil daripada ular gitu. Jangan sampai gitu ya teman-teman. Disesuaikan aja sama kasus apa keadaan di dunia nyatanya. Objeknya itu kalian bebas ya, bisa milih mobil atau bangunan-bangunan gitu. Yang penting nanti dalam satu kesatuan utuh nanti itu di share linknya, terus habis itu nanti dibikin laporan gitu. Terus nanti kalian bisa coba-coba juga di sini ada banyak lampu-lampu gitu ya. Oh ya, terakhir dulu nih ya, kamera-kamera. Buat kamera juga kita udah pernah bahas antara ortografi kamera sama perspektif. Tadi mungkin yang dibahas sama Mas Kelvin itu perspektif. Jadi perspektif itu nanti kamera itu cuma menyorot ke salah satu area tertentu ya, teman. Nah, gini misal pindah-pindahin aja. Nah, terus dicoba. Ini di sini ada bagian untuk melakukan pengaturan kamera. Di sini karena kita masih pakai yang untuk editing, jadi kita pakai yang kamera biasa. Tapi kalau kalian mau mencoba dari sisi kamera editornya, bisa pakai perspektif kamera. Ini ya. Ini kelihatan dari tampak bawahnya. Tampak perspektif kameranya. Nah, mungkin kalian bisa susun-susun. Ini mungkin aku punya hasil akhirnya. Bentar. Ya, kurang lebihnya kayak gini lah. Bentar. Ya, kalian bikin satu environment banyak. Jadi nggak cuma tadi satu objek doang. Terus habis itu kalian pilih objek-objeknya. Ada juga yang bisa digerakin ya teman-teman biar kelihatan hidup gitu. Nah, habis itu kita play aja. Nah, kurang lebih gini ya. Ini tugas buat teman-teman kayak gini. Oke. Ada yang sampai sini ada yang Mas mau ditanyain nggak? Animasinya nggak usah yang terlalu susah ya teman. Maksudnya kalian kalau misalnya mau pakai dari animasi yang udah eh, tersedia di Sketchfab itu juga boleh nggak apa-apa. Tadi seperti yang aku udah bilang, kita cari animasinya itu pakai suatu objek misalnya kayak mobil. Kita cari filternya itu yang downloadable sama animate. Jadi dia tuh udah ada apa ya namanya? Ya rig kayak udah ada dia punya kerangka kerangka dari objeknya itu yang bisa digerakin gitu. Apa ya? Hero. Banyak nih. Banyak objek-objek gratis yang bisa kalian eh, masukin. Ya bisa dipilih sendiri ya teman-teman. Terus habis itu dibikin temanya kayak kalian mau bikin kayak apa gitu. Disesuaikan sama kreativitas kalian. Jangan cuma seperti bilang ini contohnya. Ini too much ya, tapi nggak apa-apa. Oke, gitu teman-teman kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Atau mungkin Mas Kelvin mau nambahin? Coba Skybox pick Oh ya, Skybox. tambahin ya. Buat buat Skybox ini nanti kita dari background ini ya teman-teman. Hmm. Habis itu kita masukin ada pilihan color tekstur sama Equerek kita pakai tekstur ya. Pakai Acquire aja, Benar. pick Oh, Equerek aja. Acquire aja biar langsung coba masukin gambar gambar apalah terserah. Oke, oke. Kita, apa ya? Kita Ada. punya gambar. Nggak ada gambar aku. Nah, benar aku nyari lagi. Nah, ambil
lagi. Tambahin aja. Nah, ini buat nambahin background gitu ya dari petunjuk Mas Calvin tadi. Dibikin satu environment, ada bangunan, terus bawahnya juga ada jalan gitu. Bisa kreatif kalian gitu. Terus untuk mungkin yang terakhir yang tadi ini belum ditambahin ya, kayaknya belum ada kameranya. Kita tambahin kamera, mungkin tambahin kamera perspektif. Nah, oke, ini udah overnya mungkin. Ya kurang lebihnya gini ya. Itu tadi kita udah bahas kamera, terus habis itu backgroundnya, objek-objeknya juga kalian pilih yang animasi, terus habis itu kalian juga jangan lupa bikin environment. Dilengkapin sekreatif kalian, sebagus mungkin, pokoknya maksimalin gitu. Gitu aja mungkin. Mas Calvin ada tambahan mungkin? Apa lagi ya Mas? Kayaknya udah. Ya, cukup deh. Udah cukup ya? Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya? Cukup deh. Cukup ya nih. Hmm. Aduh pada nyari takjil nih kayaknya. Coba Udah kalau jam. coba gantian Fik bentar. Gimana? Oh ya, benar. Saya kalau Oke. temen itu ada yang kayaknya yang ada yang belum tak share screen nih. Hmm, sebentar. Oke, thank you Vic. Tadi udah dijelasin terkait ini ya tuh apa? Kayaknya sudah semua sih tadi Mas Fikri udah jelasin terkait skybox, terus objek 3D, terus ya seperti biasa dibuat laporan ya teman-teman, dibuat laporan datanya ya minggu depan dari hari ini ya teman-teman. Nah, ini salah satu opsi lain teman-teman kalau misalnya teman-teman ketemu model yang bagus nih, model yang bagus nggak pu tapi dia tuh nggak gerak gitu loh, nggak animasi gitu loh. Nah teman-teman nanti animasi sederhana aja, sederhana dia muter gitu itu juga boleh. Jadi animasinya ya nggak apa ya nggak sampai gerak-gerak juga tuh nggak apa-apa. Jadi misalnya seperti ini aja. Misalnya kita kasih misalnya kapsul nih. Nah ini kan kalau misalnya teman-teman pertama kali buat kan karena gelap ya karena nggak ada cahaya. Terus saya kasih warna ya. Waduh. Nah, dia tuh teman-teman kalau misalnya punya model bagus tapi dia tuh nggak gerak gitu kan. Teman-teman bisa buat dia gerak sendiri walaupun ini cuma sederhana ya gerakannya. Jadi dia cuma muter doang. Jadi teman-teman ke script ini, sebelah material, script, terus misalnya eh, kasih nama misalnya rotasi, teredit, mau. Nah, mau. Nah, terus ntar tinggal ngopas yang apa fungsi ini, function update event di dalam sini ya, di dalam sini itu apa rumusnya tadi? This rotation Y, this rotation Y plus minus, ini kecepatannya 0,01 ya. Nah, ini juga bisa, ini juga boleh diperbolehkan. Misalnya teman punya
di Sketchfab itu ya, modelnya bagus ya tapi nggak gerak, ya wes pakai ini aja. Nanti dia juga gerak juga sih, kalau mau gerak. Oh belum tak save aja, jangan ya. Jadi, oh lah yang tak tak gerakan malah ambient, sorry sorry, harusnya yang box. Nah itulah gunanya layer ini teman-teman, jadi diklik dulu layernya baru diganti-ganti. Stop. Did this rotation Y plus dengan 01 ya. This rotation Y. Oh iya. Nah, jadi ya nanti muternya gini doang sebenarnya. Jadi ini sebenarnya opsi yang standar bisa gunakan juga. Selain tadi ya dari Sketchfab sudah ada animasinya. Karena mungkin nggak ada model bagus nih, cuman dia nggak gerak. Nah, teman boleh pakai, cuman nanti gerakinnya kayak gini juga nggak masalah. Oke, mungkin itu sih kayaknya terkait tugasnya. Jangan lupa dibuat laporan juga seperti biasa. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Belum ada? Sudah cukup jelas, teman-teman? Terkait tugasnya, terkait UTS ini, terkait UTS ada yang ingin ditanyakan? Ini Mas, tadi ada yang tanya ke aku ini direct message, tapi eh apa namanya? Ini ada yang tanya cara nambah latar dari grid. Tadi kan ada grid-grid di bawah itu ya Mas. Terus Ah, cara nambahin latar sama langitnya gimana tadi, mungkin minta diulang mungkin Mas Calvin atau aku buka latar ya? latar Atau, tadi. atau pikir aja boleh? Ah, pikir aja deh. Yang skybox berarti. Hmm. Masih mood, Fik. Oke, maaf. Ini mungkin di sini ya bagi buat yang tadi langit-langit ini kita tambahinnya itu di bagian background-nya. Jadi di bagian background-nya ada tiga, color, texture, sama aquarek. Kita pakai yang aquarek aja. Nah, habis itu nanti kita di sini di bagian kanannya itu ada tempat untuk menambahkan gambar. Kayak box dari objek kalian. Dari sini aku ambil langit ya. Misalnya aku tadi udah download ini, terus itu oke aja. Nah, nanti jadilah kayak gini. Pokoknya nanti eh, bakal ada skybox-nya. Terus untuk latar, karena ini aku latarnya dari objek ya, mungkin ini aku nambahnya dari sini nih. Di sini tuh ada banyak objek-objek yang kayak kemarin lah teman-teman. Ini misalnya ada box. Nah, untuk latar-latarnya gini, aku nyusun dari ini ya. Misalnya ini ada box. Nah, nanti aku pipihin, aku sesuaiin ukuran-ukurannya. Jadi disesuaiin jadi latar ya. Jadi nanti ini dikecilin gitu. Nah, ini mungkin kayak 0,1. Nggak ngelik ya. Ini ya, tapi ini pipihinnya salah, sorry. Mana ya? 0. Nah, ini satu. Ya, ini mungkin buat bikin setiap objek ini nih aku kayak gini ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi kayak membuat satu demi satu. Jadi bikin satu-satu objeknya. Mungkin Mas Calvin punya cara yang lebih gampang Mas buat ini dari skybooknya. Cara aku sama Buat latar. itu. Pakai 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 box bisa, pakai plan juga bisa, sama aja sih. Cuman Nah, intinya sama, oh iya nih. pakai plan. Nggak pakai boleh. Nah ini sebagai Ini ya base-nya teman. dasarnya. Di sini banyak di add ini banyak objek-objek yang seperti yang kita udah pelajarin sebelumnya ya. Tapi Hmm. sebelumnya kan kita pakai coding gitu. Jadi ini kita tinggal add aja, lebih gampang. Kalian bisa pilih sesuai kreasinya kalian masing-masing. Itu aja mungkin Mas Calvin dari aku. Oke, sama. Oke, thank you. Oke, jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang pengen ditanyakan terkait UTS-nya mungkin.
UTS-nya gimana UTS-nya? Ada yang mau nanya soal nggak? Tugasnya dikumpul sampai PDF apa aja ya, Mas? Nanti teman-teman kalau sudah selesai ngebuat, coba ya share screen lagi ya. Ngebuat apa nyusun objek dan lain sebagainya, nanti pergi ke project, terus klik publish. Nah, kalau klik publish itu nanti dia bakal ngedownload file zip. Nah, file zip nih sih nanti file HTML yang kayak minggu 6 minggu 7. Nah, ini kan file HTML lagi ya, file index HTML lagi ya. Nah, jadi ya dua itu aja sih yang apa, dikumpulkan. PDF laporannya sama ya hasil hasil ini apa? Hasil dalam bentuk HTML-nya itu. Ya, gitu. Ini kayaknya ada yang nanya. Jadi kalau teman-teman sudah selesai buat, nanti bisa publish, terus ntar diekspor. Oke, itu ya. Yang nanya Andrew ya. Gimana, Andrew? Cukup jelas? Oke. Nah, ini ada yang nanya juga nih. UTS nanti kita kayak praktikum ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa bawa laptop. Kita bakal nyobain apa? Kayaknya open book. Terus mencoba lebih benar mencoba ya daripada menjawab. Mencoba apa yang diminta dari soalnya. Jadi ya soalnya ya terkait yang sudah teman-teman lakukan dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi membuat denah, terus membuat animasi SVG, sama ya termasuk kayak ini membuat apa model 3D, menampilkan model 3D di 3GS. Jadi gitu ya nanti kayak praktikum lah. Jadi apa yang teman-teman sudah lakukan, nah itu yang diujikan. Jadi tapi ntar di lab. Jadi bentuknya kayak ujian di lab dan teman-teman bawa laptop ya teman-teman. Nah, dipersiapkan apa dipelajari lah dari minggu pertama dari SVG gimana. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Sudah 351 nih. Belum ada? Cukup jelas ya teman-teman. Jadi ya jangan lupa dikerjakan tugasnya. Lebaran tanggal 11 ya. Ya berarti teman-teman mengerjakan dulu ini. Kan jadi pas lebaran itu udah nggak ada beban gitu. Tugas jadi tinggal belajar. Saya. Lebaran tanggal 11, tanggal 16 udah ujian ya, Pak? Ya, wis. Tanggal 15 berarti baru belajarnya. Sip, sip. Oke, gitu ya. Mungkin sekian yang dapat saya dan Mas Fikri sampaikan ya. Jangan lupa tugasnya, mungkin kita bakal berjumpa lagi. KUTS ya teman-teman, kita KUTS, kita berjumpa lagi. Modelnya nanti kayak praktikum di lab lah. Materinya apa yang sudah dipelajari minggu-minggu sebelumnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita tutupkan aja ya, sudah sore juga teman-teman. Mungkin pengen nyari takjil. Eh, tak cukupkan untuk absennya, tak anggap hadir semua. Jadi udah tak tulis hadir semua, jadi ya aman harusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini recordnya nanti tak share. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Siap-siap. Terima kasih, Mas. Recording stopped.